warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Mulia Chandra, nomor BP 1810242045, jurusan Agroekoteknologi Kampus 3 Damasraya, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang jenis-jenis penelitian. Ada beberapa jenis penelitian, yaitu diantaranya yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan, yang kedua, penelitian ditinjau dari manfaat, yang ketiga, penelitian ditinjau dari rentang waktu, yang keempat, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data, yang kelima, penelitian berdasarkan bidang yang diteliti, yang keenam, penelitian berdasarkan tempat penelitian, yang ketujuh, penelitian berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu. Baiklah, kita masuk kepada jenis penelitian yang pertama, yaitu penelitian yang ditinjau dari tujuan. Penelitian yang ditinjau dari tujuan itu terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama penelitian eksplorisasi. Penelitian eksplorisasi ini yaitu penelitian di mana menggali topik baru, yaitu memperoleh informasi mengenai permasalahan dan keadaan yang baru. Berarti penelitian yang dimulai dan dicari oleh kita sendiri, mencari topik baru dan menggalinya dan kita bahas di dalam penelitian. Yang jenis berikutnya yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang biasanya menggambarkan suatu fenomena. Menggambarkan suatu fenomena di mana kita bisa memperdalam apa sih itu yang terjadi di dalam sebuah fenomena, yang terjadi di dalam sebuah kejadian. Biasanya memang banyak orang sudah mengetahui tentang fenomena tersebut, tapi ada beberapa orang yang ingin mengetahui apa penyebabnya dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam fenomena tersebut. Inilah yang dilakukan di dalam penelitian deskriptif. Yang ketiga yaitu penelitian analitis atau eksplanasi. Jelaskan mengapa suatu terjadi. Berarti di dalam penelitian eksplanasi ini yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu bagaimana bisa terjadi. Penelitian yang cakupannya itu analisis hubungan sebab akibat antara faktor penyebabnya dan faktor akibatnya. Di sanalah kita bisa menjelaskan di dalam penelitian eksplanasi ini. Yang kedua ada penelitian yang ditinjau dari manfaat. Penelitian yang ditinjau dari manfaat ini terbagi pula menjadi dua, yaitu penelitian dasar atau murni, yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian dasar ini biasanya penelitian yang amat mendasar, penelitian yang kita membuat sebuah teori yang teorinya baru dibentuk dan kita jelaskan di dalam penelitian tersebut. Sedangkan penelitian terapan itu adalah penelitian di mana kita mencoba untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, berarti topiknya sudah ada dan kita menjelaskannya kembali di dalam penelitian terapan ini. Beberapa perbedaan antara penelitian dasar dan penelitian terapan yaitu pada penelitian dasar atau murni ini biasanya untuk kepuasan peneliti itu sendiri, melakukan permasalahan, menemukan permasalahan dan subjek penelitian bebas yang dipilih oleh peneliti itu sendiri berdasarkan norma yang absolut dan fokus kepada penelitian yang ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Sedangkan tujuan dari penelitian murni ini adalah menyumbang untuk teori dasar, berarti menyumbang atau menambah teori dasar itu tersebut, dan keberhasilan dari penelitian ini dinilai ketika dimuat dalam sebuah jurnal. Lalu, bagaimana dengan penelitian terapan? Penelitian terapan yaitu penelitian yang sudah disponsor, untuk sponsor. Berarti kita seperti sudah teorinya sudah ada dan sebuah sponsor menyuruh kita untuk membuat penelitian itu diselesaikan. Terus permasalahan pada penelitian terapan ini ditentukan oleh sponsor. Peneliti tidak bisa memilih-milih sebuah topik karena ditentukan. Lalu sponsor diberikan berdasarkan manfaat hasil penelitian. Berarti di dalam penelitian terapan ini
jenis keberhasilannya itu tuh bukan dari tergantung si peneliti itu sendiri, tapi tergantung dari sponsor yang memberikannya itu. Nah, fokus dari penelitian terapan itu adalah pada kemampuan untuk menganalisis hasil dari penelitian, dan keberhasilan dari penelitian terapan ini dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian yang ditinjau dari rentang waktu itu yaitu penelitian terhadap sebagian dari gejala populasi satu waktu tertentu. Yaitu berarti penelitian rentang waktu ini nih berbeda-beda setiap waktu berdasarkan tingkatan dari sebuah populasi bertambah atau berkurangnya. Biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali, lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu periode waktu yang panjang, dan informasi akan lebih kaya jika penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jika penelitian tentang waktu ini dilakukan dalam waktu yang singkat atau cross-sectional research, berarti penelitian ini murah dan namun jangkauan itu sempit. Nah, jika dilakukan dengan longitudinal research, yaitu penelitian yang dilakukan dalam jangka panjang, maka hasil penelitian akan lebih luas. Jenis penelitian ini terbagi atas panel study, yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, time series, pengumpulan jenis informasi sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Yang ketiga, cohort study, pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Case study yaitu biasanya penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif karena dilakukan dalam waktu yang lama dan karena dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas begitu. Yang keempat adalah penelitian yang ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang penelitian ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama experimental research, yaitu subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok. Kondisi termanipulasi, yaitu memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat disimpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang dilakukan. Biasanya ini dilakukan dalam sebuah penelitian yang memberikan beberapa perlakuan, diberikan beberapa kelompok, nanti dinilai bagaimana perbedaan dari hasil yang beberapa perlakuan tersebut. Yang kedua yaitu penelitian melalui survei. Penelitian melalui survei ini, peneliti mengajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya akan direkam dan diolah kembali untuk ditulis. Nah, data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Biasanya diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Biasa menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi, sehingga data dari sampel data digeneralisir untuk populasi. Biasanya penelitian survei ini adalah mengajukan wawancara kepada sekelompok orang untuk mengetahui sebuah fenomena atau kejadian dan mengetahui data-data yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga yaitu content analysis. Peneliti mengumpulkan data dan informasi dari material bersifat simbolis, gambar, film, teks, lirik, dan lagu. Peneliti sebelumnya
mengidentifikasi bentuk materi yang akan dianalisis, misalnya buku, majalah, sinetron, dan sebagainya. Lantas, membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalamnya, dan biasanya menampilkan hasil temuan yang terukur dalam tabel atau grafik. Jadi, konten analisis ini biasanya diambil dari gambar, film, teks, lirik lagu, buku, dan lainnya, lalu dianalisis, dicatat poin-poin pentingnya, lalu dibuat hasilnya dalam bentuk temuan yang terukur dalam bentuk tabel atau grafik. Yang keempat, existing statistic. Biasanya peneliti menggunakan data statistik yang ada dan disusun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya sendiri. Jadi, dalam existing statistik ini peneliti mencari data yang sudah ada dan digunakan di dalam penelitian tersebut, diperbarui datanya sesuai dengan apa yang diperlukan oleh peneliti tersebut di dalam penelitiannya. Yang kelima ada forward research, yaitu penelitian tidak mulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Peneliti biasanya mengamati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Yang keenam yaitu historical comparative research, yaitu peneliti mengumpulkan data dan menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya, peneliti menggabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Di dalam historical comparative research ini, lebih terperinci menggunakan beberapa metode, yaitu seperti pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Berarti di dalam pengamatan mereka sendiri yang mensurvei sendiri ke lapangan dan mereka yang mewawancara sendiri kepada sekelompok orang untuk memperoleh data, dan juga untuk menguat data yang telah didapatkan itu mereka mengumpulkan dokumen statistik untuk diolah di dalam penelitiannya tersebut. Yang kelima ada penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Penelitian ini dibagi atas dua, yaitu penelitian sosial, ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Yang kedua adalah penelitian eksakta, yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Yang keenam ada penelitian berdasarkan tempat penelitian. Penelitian yang lapangan dibagi atas penelitian berdasarkan tempat penelitian dibagi atas tiga, yaitu penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Yang kedua, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian. Dan yang ketiga ada penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Jadi penelitian berdasarkan tempat penelitian ini ada beberapa dilakukan berdasarkan tempatnya dan ditulis hasil data yang diperoleh tersebut. Yang ketujuh ada penelitian berdasarkan spesialisasi bidang dan ilmu atau ilmu, yaitu dibagi dalam beberapa jenis, seperti penelitian bisnis, ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti accounting, keuangan, manajemen, serta pemasaran. Yang kedua, penelitian komunikasi, ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kehumasan, serta periklanan.
Yang ketiga, penelitian hukum ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Yang keempat, penelitian pertanian ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, agronomi, dan lainnya. Penelitian ekonomi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Penelitian berdasarkan spesialisasi atau bidang ilmu ini tidak jauh berbeda dari penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Namun, penelitian berdasarkan bidang yang diteliti itu lebih luas dan sedangkan penelitian berdasarkan spesialisasi bidang itu lebih terperinci di dalam satu-satu bidangnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam jenis-jenis penelitian ini. Semoga teman-teman dan para penonton dapat terhibur. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.